Kita coba analisis kesaksian di persidangan kasus BTS Kominfo yang menyebut nama Dito Aryo Tejo bersama pakar anti korupsi yang juga wakil ketua KPK di 2015-2019. Pak Saud Situmorang. Pak Saud, selamat petang. Pak Saud, boleh di-unmute Zoom-nya? Belum dibuka nampaknya? Sudah? Oke. Oke. Sehat ya Pak Saud ya? Iya, sehat. Pak Saud, kalau kita bicara kesaksian terdakwa Irwan Hermawan yang menyebut menyerahkan uang 27 M ke Menpora Dito Aryo Tejo, implikasinya dari kesaksian Irwan ini sejauh apa? Kalau kita bisa lihat. Iya, memang itu membenarkan keraguan hal-hal yang sebelumnya disebut-sebut ya. Kita juga akhirnya bertanya yang 27 itu angka apa gitu. Tetapi kalau lihat dari sekuensnya, kan ini pertanyaannya dia dapat sesuatu karena dia berperan kan? Perannya apa gitu. Nah kalau kita lihat kembali pada proses, ada dua audit ya, ada dua proses audit yang dilakukan di kasus ini. Pertama itu di bulan Mei, itu auditnya oleh BPK. Ya, kalau saya ingat saya itu sekitar bulan Mei auditnya itu oleh BPK, dan kemudian audit berikutnya oleh BPKP itu sekitar Oktober pada tahun yang sama. Nah dari audit itu kan kemudian muncullah beberapa mungkin peran yang bersangkutan. Saya nggak ngerti uang itu diterima, kalau asumsinya diterima, kalau kita mendengar apa yang disampaikan Irwan tadi, itu diberikan kepada yang bersangkutan untuk apa? Apakah untuk quote and quote menyelesaikan di level penyelidikan? Karena memang di audit yang kedua itu penyelidikan itu saya melihat, kalau lihat dari sekuensnya, memang penyidikan itu sudah sudah mulai sebenarnya belum masuk ya. Kalau kita lihat itu kan kejaksaan baru di atas bulan Mei dia mulai melakukan itu. Sebenarnya uang itu untuk kemana, saya itu yang menarik mungkin pertanyaannya. Iya, Itu, Mbak. Kalau menurut Anda penggunaan uang ini kemudian dianggap bisa mengamankan kasus, indikasinya kemana Pak Saud? Kayaknya lebih kepada ke auditor ya, kalau lihat dari sekuensnya, karena kemudian kan kalau kita lihat dari kejaksaan itu kan baru menyatakan itu sekitar bulan-bulan sebentar ya, itu ya bulan 5 sih sebenarnya sudah mulai, tapi bisa jadi juga sih ya di dua instansi itu, kita nggak tahu kemana itu. Tapi haruskah kesaksian ini kemudian ditindaklanjuti Kejaksaan Agung? Oh iya dong. dan kemudian nggak perlu pengakuan juga kalau memang sudah disampaikan, artinya pengakuan yang bersangkutan ya, nggak perlu ngaku atau tidak, tapi bukti-buktinya kan udah cukup sebenarnya. Dan kita juga ada sesuatu yang aneh ketika pengembalian itu angka yang mana saya nggak ngerti. 27 yang dikembalikan itu angka dari mana? Tetapi kita paham kalau angka itu dari yang bersangkutan, pengembalian uang kan bukan berarti kemudian pidananya selesai, gitu Mbak. Iya, tapi kan sebelumnya Menpora Dito ini juga sempat diperiksa, tapi kemudian tidak ada tindak lanjutnya, sampai kemudian, tolong dikoreksi saya kalau salah, ada pengembalian uang 27 miliar yang juga sempat dipertanyakan ke Kejaksaan Agung. Ini uang dari mana, uang apa, kemudian tapi masih belum ada kejelasannya. Ya itu tadi, makanya saya pikir itu mungkin strategi penyidikan ya, strategi penyidik ya untuk tidak mengungkap ke publik, tapi sebenarnya mereka udah paham lah uang itu dari mana. Dan saya bisa memaklumi juga pasti pemberi itu sudah bisa menjelaskan itu uang apa, kan kemudian juga perdebatan nggak tahu dan sebagainya, padahal ada CCTV, kemudian CCTV-nya rusak dan seterusnya. Ada uang begitu besar nggak jelas dari mana dan kemana, itu aneh juga. Ini bukan 27.000 ya, 27 M pasti bawanya pakai koper atau tas atau apalah gitu, karena ukurannya pasti besar. Oke, sebagai mantan penegak hukum yang juga banyak mengusut kasus korupsi, Pak Saud, seberapa sulit kalau Anda melihat dugaan korupsi di kasus Dana yang ada menyebut nama Menpora ini dengan angka 27 M? Ya kalau lihat dari, kebetulan saya mendalami benar case ini ya, makanya saya kan pernah ke Komisi 3 kemarin tuh untuk supaya ditegasin ya, karena saya gambar sendiri case-nya, urutannya mulai dari pagu indikatif, kemudian bagaimana mereka melakukan pekerjaan itu, kemudian bagaimana audit BPK. Audit BPK itu kan udah jelas ya. Terus kemudian menarik juga kenapa mesti ada audit dari BPKP lagi dan seterusnya. Jadi saya pikir ini sesimpel sebenarnya case ini ya.
nggak ruwet-ruwet banget. Tinggal kemudian kita berharap sebagaimana janji dari Pak JA kemarin kan dia tidak dari yang ada sekarang itu kan tidak berhenti di situ katanya. Dia pernah bikin statement itu, ya. Pak Saud, Kejaksaan Agung kan juga belum bisa menentukan status hukum uang 27M yang diserahkan Pak Magdir Ismail ini kan sebelumnya ya. Kalau Anda melihatnya kenapa kemudian status hukum uang 27M ini masih belum juga diumumkan ke publik? Kalau tadi Anda katakan mungkin saja ini bagian dari strategi penyelidikan gitu. Tapi kemudian status hukum uang ini aja masih bahkan belum di-announce begitu ke publik. Ya itu makanya kita juga salah kalau nerima uang nggak jelas. Uang itu sekarang ada di mana, saya nggak ngerti. Saya dengar juga udah diserahkan kemana, kita juga nggak mengikuti perkembangannya. Akan tetapi, saya masih tetap berpikiran, berpandangan bahwa ini masih dalam strategi dan kemudian nggak lepas juga dengan situasi politik dalam negeri yang saat ini ya. Saya pikir supaya terlalu noisy, kayaknya begitu Mbak. Kenapa Pak Saud, menurut Anda, apakah kemudian nanti akan diduga seperti bola salju begitu yang akan menyeret lebih banyak orang lagi ketika kemudian status 27M ini diungkap? Bisa jadi juga demikian, sehingga kemudian dilakukan bertahap ya, dilakukan oleh pihak penyidik dan penuntut. Jadi kita bertanya lebih lanjut sebenarnya akan menjadi seperti Pak Jadi ini akan berkembang lagi-lagi terpaksa saya beberapa menit yang lalu. Sebenarnya ada kaitan juga dengan situasi dalam negeri kita sehingga kemudian supaya lebih calm down gitu kayaknya. Kalau Anda percaya bahwa kasus ini juga mungkin akan berkembang dan juga menyeret banyak orang seperti pernyataan Pak JA begitu, Jaksa Agung begitu. Tapi artinya apakah perlu lembaga lain yang harus ikut menindaklanjuti kasus ini atau perlu kita percayakan saja ke kejaksaan untuk kemudian menyelesaikan kasus ini setuntas-tuntasnya? Ya, bagaimanapun perlu check and balance ya. Kita semua harus di check and balance, penegak hukum harus di check and balance. Ya, kalau memang mereka nanti menghadapi beberapa hal yang terkait dengan penindakan lebih lanjut, tentu kita harus berharap KPK untuk bisa membantunya. Kalau mereka ada katakanlah PKU atau hal lain, tapi saya pikir saya percaya mereka ini hanya bicara strategi aja. Sementara ya, per hari ini saya bicara strategi. Ya, bukan lebih lanjut bahwa mereka ragu atau bukti-buktinya kurang, enggak. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.